Kita hanya sebut laki dan perempuan loh ya. Karena Allah hanya ciptakan ini. Hanya dzakar dan unsa. Allah tidak ciptakan selain dua ini. Allah nggak ciptakan mukhonnas, laki-laki yang berlagak seperti wanita. Itu Allah nggak ciptakan itu. Tapi Allah hanya ciptakan adzakar wal unsa. Jadi al-insan di situ mencakup semua jenis manusia tanpa kecuali. Kalau kita berhenti sampai kata al-insan saja. Mau tua, mau muda, setengah tua, setengah muda. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, ganteng, setengah ganteng, orang ganteng, cantik, setengah cantik, dan lain sebagainya. Selama wujudnya manusia dijamin oleh Allah benar-benar dalam keadaan yang sangat merugi. Illa, datang istisna, pengecualian. Illalladzina amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh. Illalladzina amanu, yaitu al-iman, iman. Wa amilus solihat, amal soleh. Ternyata ada yang tidak merugi dari jenis manusia. Siapa itu? Orang-orang yang mengaku iman dan pengakuan imannya dibuktikan dengan amal soleh, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Itu orang yang tidak merugi. Maka kalau ada orang ngaku iman tidak mau beramal soleh, mustahil, tangeh lamun rumahnya punya suasana seperti suasana surga. Mustahil. Ini syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Syarat mutlak tidak bisa ditawar. Kan jelas sekali di situ. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Surga identik dengan takwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, ketenangan demi ketenangan di surga Allah. Nah, makanya kalau suasana rumah kita ingin seperti surga, maka usahakan untuk meraih ketakwaan di sisi Allah. Jika ketakwaan itu bisa diraih, maka rumah itu akan penuh dengan aneka kenyamanan, aneka kenikmatan. Naim akan hadir dalam rumah kita. Suami istri tidak cekcok. Suami ketika di luar rumah pengen cepat pulang, rindu segera ketemu istrinya, anak-anaknya. Istri di rumah juga rindu dengan kedatangan suaminya. Tidak pernah ada cekcok. Kalau ada problematika rumah tangga bisa diselesaikan karena landasannya iman, amal soleh sama dengan takwa. Setiap permasalahan dalam rumah tangga itu dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan makhraj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, pintu keluar dari permasalahannya. Makhraj, pintu keluar, solusi dari setiap permasalahan. Makhraj di situ tanpa alif lam, berarti dia nakiroh, sifatnya umum. Maka masalahnya apapun, Allah pasti berikan solusinya. Karena rumah tangga itu sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah berupa makhraj. Persyaratannya yaitu takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti
memberikan bagi dirinya makhraj, pintu keluar dari setiap kesulitan. Maka mari kita cek Bapak Ibu dalam rumah tangga kita. Ada satu masalah kok tidak kunjung ada jalan keluar. Siapa yang salah? Cek ketakwaan kita kepada Allah. Tidak usah nyalahkan orang lain, tapi cek ketakwaan kita. Suami istri ribut-ribut, kemudian ada masalah, tidak pernah ada solusi. Bukan masalahnya yang salah, tetapi takwa kita yang bermasalah. Karena kalau kita meraih ketakwaan di sisi Allah, janji Allah makhraj terbentang luas, terurai masalah itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saat kita tidak melibatkan Allah dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan kita, termasuk problem rumah tangga, maka tidak ada makhraj, tidak ada jalan keluar dari Allah. Tapi jika kita melibatkan Allah, terus bergantung hanya kepada Allah di setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, kita akan buktikan sesuatu yang tidak bisa kita nalar. Padahal kita sudah memikirkan jalan keluarnya pagi, siang, sore, malam, tetapi gak ketemu. Karena ketakwaan kita kepada Allah, ternyata Allah berikan solusi dari arah yang tidak kita sangka-sangka, tidak pernah terpikirkan oleh benak kita. Maknyu ini apa bahasa Indonesianya? Tiba-tiba ada solusi dari Allah, ternyata pintu keluarnya sepele sekali. Meski sepele, tidak pernah terlintas dalam benak kita. Wong namanya min haitsu la yahtasib, ada mulihtisab, di luar nalar manusia. Sehingga meski sepele, ternyata tidak terpikirkan oleh kita. Ini kalau kita terus melibatkan Allah di setiap permasalahan yang kita hadapi. Maka cek sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa satu masalah belum selesai, datang masalah kedua. Masalah kedua belum selesai dalam rumah tangga, datang masalah ketiga, begitu seterusnya. Akhirnya kita jadi orang yang bermasalah. Naudzubillah. Akhirnya stres, depresi. Ya, orang Islam mau stres. Orang Islam punya Allah, punya Quran, punya sunnah, punya suri toladan, yaitu Rasulullah, kok stres, kok depresi? Apa yang dipikirkan? Kenapa tidak mau rujuk pada Quran? Kenapa tidak mau rujuk pada sunnah-sunnah Rasulullah? Ini syarat utama yang tidak bisa kita tawar. Ini mohon izin, intonasi agak turun sedikit nih. Kalau takwa itu bisa kita raih, maka naim, kenikmatan demi kenikmatan,
itu Allah akan hadirkan dalam rumah tangga kita. Nah, bagaimana cara meraih ketakwaan? Yang pertama, dalam Quran surat Al-Baqarah di awal-awal itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman dulu kepada Allah tanpa ragu, termasuk iman pada hal yang gaib yang Allah beritakan. Baik pemberitaan itu langsung dari Allah ataupun melalui Rasulullah. Iman itu berarti yakin pada Allah tanpa ragu. Kalau kita meragukan Allah, maka jauh dari ketakwaan. Setelah beriman kepada Allah tanpa ragu, pembuktian iman kita dibuktikan dengan amal soleh. Di ayat itu salah satu atau hal pertama dan utama untuk pembuktian iman selain iman pada hal yang gaib, datang amal soleh berikutnya, yaitu sholat. Maka rumah tangga yang penghuninya meninggalkan sholat, mengabaikan sholat, tasahul dalam sholat, bermudah-mudah menunda-nunda sholat, mustahil rumahnya seperti surga, mustahil. Karena surganya Allah hanya akan dihuni oleh orang-orang yang sholat. Maka kalau ada rumah tangga, di situ ada yang tidak sholat, maka jauh keluarga itu, rumah tangga itu seperti suasana surga yang Allah gambarkan. Oleh karena itu dalam Quran surat Toha ayat 132 Allah perintahkan pada kita agar kita memerintahkan anggota keluarga kita untuk sholat. Coba diingat itu. Quran surat 20 Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sabar dengan yang sebenar-benarnya dalam mendirikan sholat itu. Tentunya sebelum kita perintahkan keluarga kita, tentunya kita perintahkan diri kita sendiri dulu untuk mendirikan sholat yang tanha 'anil fahsya wal munkar.
Karena sholatnya orang Islam yang benar itu bukan hanya sekedar penggugur kewajiban, namun sholatnya ada fungsinya, yaitu tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau ada orang sholat kemudian juga korupsi, maka sholatnya belum tegak lurus fungsinya, sehingga mustahil mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah dalam rumah tangganya. Meski punya uang yang banyak, namun hatinya selalu gelisah karena didapat dengan cara haram, padahal zahirnya dia sholat.